Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Eni dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Selalu semangat ya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Materi hari ini adalah pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dengan adanya kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, menyebabkan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Perdagangan antar negara ASEAN pun juga sangat maju pesat karena didukung oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN adalah dengan dibentuknya MEA. Tahukah anak-anak apa itu MEA? MEA adalah sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA kependekan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam bahasa Inggrisnya, MEA disebut dengan ASEAN Economic Community atau AEC. Dengan keberadaan MEA, masyarakat diharapkan untuk bersosialisasi dan meningkatkan kemampuan negara agar lebih maju. Tujuan dibentuknya MEA: 1. Agar daya saing ASEAN meningkat. 2. Agar bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Mengapa investasi atau penanaman modal asing sangat dibutuhkan ASEAN, anak-anak? Penanaman modal asing sangat dibutuhkan oleh ASEAN karena 1. Memperluas lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka mencapai tujuan MEA, maka dibentuk 4 kerangka strategis, anak-anak. Pasar dan basis produksi tunggal sebagai upaya integrasi ekonomi regional. Lewat proses integrasi ekonomi, ASEAN secara perlahan akan menjadi kawasan yang bebas perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. 2. Kawasan ekonomi berdaya saing. Dengan diberlakukannya peraturan dalam kompetisi ekonomi seperti kebijakan perlindungan konsumen, perpajakan, aktivitas e-commerce, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, dan pengembangan infrastruktur. 3. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk membantu usaha kecil dan menengah, terutama di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. 4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.
Tujuannya untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Dengan dibentuknya MEA, maka membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli teknik, guru, akuntan, dan lain-lain. Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA. 1. Penguatan daya saing ekonomi. 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. 2. Program ACI atau Aku Cinta Indonesia. ACI merupakan salah satu gerakan nation branding dari pengembangan ekonomi kreatif untuk menggalakkan produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan lain-lain. 3. Penguatan sektor UMKM. 4. Perbaikan infrastruktur. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 6. Reformasi kelembagaan dan pemerintah. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangat dinamis karena berkaitan dengan kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda. Adanya pertentangan karena perbedaan kepentingan. Interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka memicu terjadinya konflik di bidang sosial, baik konflik dalam negeri maupun antar negara. Contoh konflik yang terjadi di Myanmar. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi Myanmar tersebut dikenal sebagai manusia perahu. Dengan adanya migrasi pengungsi manusia perahu dari Myanmar menimbulkan dampak positif, yaitu munculnya rasa simpati dan empati antar pengungsi dengan penduduk setempat. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu 3 pilar ASEAN. 3 pilar ASEAN tersebut adalah kerjasama dalam bidang politik keamanan, kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang sosial budaya. ASEAN mengadakan konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN tanggal 19 sampai 20 April 2014. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Kegiatan budaya yang telah dilakukan ASEAN. Membangun Kota Budaya ASEAN. Perkemahan Pemuda ASEAN.
Jaringan kota kuno ASEAN. Aktivitas ASEAN sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, Industri Musik, Festival Budaya ASEAN atau FBA. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan Budaya Serumpun merupakan kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Tujuannya menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Kegiatan ini telah berlangsung 2010 di Sambas, 2012 di Makassar, 2017 di Siak. Industri musik. Musik merupakan salah satu hasil budaya. Musik telah menjadi cabang industri. Contoh industri musik, konser, festival musik, berbagai event, dan lain-lain. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat. Coba perhatikan anak-anak, beberapa kasus yang menjadi sorotan di bidang politik antara lain 1. Sengketa perbatasan wilayah. Terdiri dari kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, kasus Kuil Preh-Vihear, kasus Pulau Pedra Branca, kasus Pulau Natuna antara Indonesia dengan Cina. Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut Cina Selatan. Abad ke-19, Kepulauan Natuna masuk ke dalam Kedaulatan Riau. Tahun 2009, Cina mengklaim Pulau Natuna melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Cina Selatan sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pemerintah Indonesia memprotes klaim Cina tersebut melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.
Pulau Sipadan dan Likitan terletak di Selat Makassar. Kedua pulau tersebut yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Kasus Kepulauan Spratly antara negara Vietnam, Filipina, dan Cina. Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan. Vietnam, Cina, Filipina, ketiga negara tersebut ingin mengklaim Kepulauan Spratly. Ketiga negara sama-sama ingin berdaulat untuk menguasai sumber daya alam di Spratly. Kasus kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand. Konflik berawal ketika kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dengan penetapan tersebut menimbulkan kemarahan Thailand yang mengklaim kuil tersebut adalah milik Thailand. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kuil tersebut milik Kamboja, serta Kamboja memiliki kedaulatan atas keseluruhan teritorial wilayah Tanjung sekitar kuil Preah Vihear. Kasus Pulau Pedra Branca antara Singapura dengan Malaysia merupakan sengketa wilayah antara Singapura dengan Malaysia mengenai beberapa pulau kecil di bagian selatan Selat Singapura, yaitu Pulau Batu Putih atau Pedra Branca, Batu Tengah, dan pinggiran selatan. Tahun 2008, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Singapura berdaulat atas Batu Putih atau Pedra Branca dan Malaysia berdaulat atas Batu Tengah. Pengaruh bidang politik yang kedua adalah pekerja migran. Pekerja migran adalah orang yang bekerja ke luar negeri. Pekerja migran sangat membutuhkan perlindungan hukum, maka pekerja migran memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara asal dan negara tujuan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen maupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, meningkatkan gaji dan kesejahteraan pendidik, rekrutmen pendidik yang profesional. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan.
Demikianlah materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Pesan Ibu, tumbuhkan di hatimu rasa nasionalisme dan semangat untuk mencapai cita-cita. Semoga kalian sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.